Halo kalian semua, selamat malam. Nama gue Bayu, dan malam ini gue akan melanjutkan kejadian yang gue dan teman-teman gue alami setelah kami selesai syuting di sebuah rumah di daerah Jawa Barat. Sebelum gue mulai cerita, gue mau bilang bahwa gue sama sekali gak bertanggung jawab atas hal-hal negatif, semua hal aneh, semua hal misterius yang terjadi sama lo selama lo dengerin cerita ini. Maka dari itu, gue mau nanya sama lo. Apa lo yakin mau nerusin cerita ini? Apa lo yakin kalau lo sendirian di kamar lo? Apa lo yakin di dalam lemari baju lo gak ada apa-apa lagi selain baju lo? Pastiin semua pintu dan jendela tertutup rapat. Pastiin kolong tempat tidur lo gak ada apa-apa. Apa lo masih ada di sini? Kalau ya, gue akan lanjutin cerita gue. Gue berusaha keras melupakan apa yang Ojan bilang tentang sosok perempuan misterius yang nyariin gue di kosan. Gimana pun juga, meskipun lukisan itu gak ada wajahnya, entah kenapa sosoknya lumayan jelas di kepala gue. Bahkan, ketika malamnya gue mutusin ngedit hasil reshoot kemarin, kepala gue masih kepikiran tentang kata-kata Ojan. Dia berdiri di depan pintu kamar kosan lo lama banget. Pas gue mau kasih nomor WhatsApp lo, dia ngilang tak kemana. Kata-kata Ojan stuck di kepala gue seperti penyakit. Tapi kepanikan ini gak berlangsung lama. Karena ketika gue mau ngedit, gue punya masalah baru. Ketika gue udah siap mau ngedit filmnya Dewa, gue menemukan bahwa semua footage kemarin gak kebaca. Tadinya gue masih ngerasa tenang. Karena gue punya satu lagi harddisk backup untuk menghindari hal semacam ini terjadi. Tapi jantung gue deg-degan banget ketika gue cek file di harddisk yang satu lagi. Gue ngeliat masalah yang sama. Semua footage yang kemarin kita syuting korup. Gue mulai panik. Gue jalan mondar-mandir di dalam kamar kos. Dan karena udah tengah malam, akhirnya gue mutusin untuk chat Mayang dan minta ketemu besok. Gue sengaja gak bilang permasalahannya apa, karena gue tahu Mayang orangnya kayak gimana. Saat itu gue mikir, mendingan minta maafnya face to face aja, supaya Mayang tahu kalau gue beneran gak menyangka ini akan terjadi. Kami ketemuan di kampus pas makan siang. Gue kira cuma ada gue sama Mayang, tapi rupanya yang lain juga datang. Dewa, Jalu, dan Bontang juga datang. Sebenarnya ini yang bikin gue makin panik. Karena gue gak siap minta maaf sama semua teman gue. Ada apa yuk? Tanya Mayang ketika gue sampai. Gue mau minta maaf, kata gue. Gue bahkan gak berani bilang salah gue apa. Karena gue ngerasa gagal banget sebagai editor. Maaf kenapa? Tanya Mayang lagi. Gue nyalain laptop. Tadinya gue mau nunjukin kalau semua file yang ada di harddisk gue gak kebaca. Tapi pas gue buka folder footage syutingan kemarin, mendadak semua file yang semalam gue kira gak bisa kebaca muncul di hadapan kami semua. Ngeliat ini Dewa langsung marah. Dia tahu kalau gue datang bukan untuk preview editan. Jadi lo belum ngedit? Lo kenapa sih gak bilang dari kemarin kalau lo gak mau ngedit? Gue sebenarnya marah dengan tuduhan Dewa. Kalau bukan karena pilihan dosen gak ada satupun dari kami yang kayaknya mau bikin film sama Dewa. Gue akuin dia adalah sutradara yang berbakat. Tapi kelakuan yang kayak begini bikin hampir semua orang yang kerja sama dia pengen nyantet dia. Tapi gue gak bisa marah. Gue sibuk mikir kenapa file ini semalam gak bisa gue buka ya. Dan sekarang malah bisa. Sorry, kata gue akhirnya. Semalam tuh datanya korup. Alah, gak usah banyak alasan deh lo. Dewa masih marah-marah. Ini kan cuma nempelin doang. Dewa, lu bisa gak sih ngomong gak pakai urat?
Mayang menengahi. Pusing tau gak gue dengernya? Mayang akhirnya ngeliat gue yang diem dan bilang, lu butuh berapa lama bay? Buat ngedit? Soalnya ini deadline-nya minggu depan. Kita masih belum sound mixing, grading. Gue langsung masukin harddisk itu ke dalam tas dan bilang, malam ini gue selesaiin May. Jangan khawatir, selesai kok. Entah apa karena dia pengen mencairkan suasana atau emang dia sebenarnya mau curhat. Jalu akhirnya nyamber dan bilang, kalian selama 2 hari ini ngalamin kejadian yang aneh-aneh gak sih? Kami semua noleh ke Jalu dengan cepat. Meskipun kami gak ngerti dengan jelas apa maksudnya. Tapi kami penasaran dengan apa yang dia mau bilang. Kejadian aneh kayak apa maksud lo? Pancing Bontang. Kemudian Jalu cerita bahwa kemarin dia mengira bahwa seharian dia ada di kosan dengan Sekar. Sampai akhirnya malamnya dia baru tahu kalau Sekar kerja. Sumpah gue gak lagi halu. Jelas Jalu sebelum kami semua bisa berkomentar. Seharian gue nonton drakor sama dia. Terus pas gue lagi berak, gue ditelepon Sekar. Pas gue balik ke kamar, siapapun yang dari siang nemenin gue udah gak ada. Kami semua diam lama. Gak lama kemudian, Bontang ikut sharing. Bontang bilang, sampai hari ini kamarnya bau bangkai. Dan dia udah ngebongkar isi ruangan dan gak nemu apa-apa. Gue bahkan sampai udah kosongin kamar. Gak nemu gue satupun benda atau bangkai binatang. Gue udah pasang 3 pewangi ruangan. Tetap gak mempan. Akhirnya gue tidur di ruang tamu. Jelas Bontang berapi-api. Mayang hanya diam aja dengerin ini. Tapi kayaknya Jalu melihat kediamannya Mayang gak biasa. Makanya dia nanya. Lu ngalamin kejadian yang aneh juga, May? Mayang diam sebentar, kemudian dia bilang kalau semua orang yang ada di rumahnya dengar ada cewek nyanyi di kamarnya. Gue bahkan gak muter musik apa-apa. Ini beneran aneh sih. Tadi pagi, adik gue masih nanya kenapa gue 2 hari ini suka nyanyi sendirian di kamar pas tengah malam, kata Mayang. Jalu kemudian noleh ke gue dan bilang, lu juga ada kejadian aneh gak, Wak? Gue ngangkat bahu sambil akhirnya bilang, gue gak mengalami langsung sih, tapi kata penjaga kos gue ada cewek gitu nyariin gue. Dewa mungkin merasa bertanggung jawab atas semua kejadian ini karena kami semua tahu kejadian-kejadian ini terjadi setelah kami syuting di rumah itu. Dia langsung bilang, itu semua kebetulan. Gak mungkin lah kalian digangguin setan barengan gitu. Percaya deh sama gue. Kalian semua bakal baik-baik aja. Yang Dewa gak tahu, malam itu dia menyaksikan sendiri apa yang mengganggu kami semua. Pulang dari kampus, gue langsung ke kosan dan ngedit. Gue masih inget banget pas gue ngedit matahari masih ada. Tapi setelah gue ngeliat footage syutingan kemarin, gue langsung merinding seada-adanya. Gue ngerti sih kenapa Dewa bete gue gak buru-buru ngedit footage. Karena sebenarnya kemarin kami cuma syuting 3 adegan. Adegan di lantai bawah dengan lukisan, dan terakhir adegan di kamar mandi. 2 adegan di lantai 1 berhasil gue edit dengan gampang, sampai akhirnya gue lihat footage adegan di kamar mandi. Adegan di kamar mandi sebenarnya sederhana. Sekar berdiri di cermin, tersenyum, kemudian jalan keluar. Footage-nya gak ada yang lebih dari setengah menit, dan kami punya 3 shot, karena ini shot terakhir yang syuting di rumah itu yang pas proses syuting banyak banget hambatan. Footage pertama, gambarnya gak fokus. Footage kedua, gak oke. Dan pas gue lihat footage terakhir, gue lihat ada kepala muncul di balik badan Sekar. Gue mengira gue kecapean karena pas gue lihat jam ternyata udah mulai tengah malam. Tapi pas gue ulang lagi, gue ngelihat hal yang sama. Kepala hitam dengan rambut panjang muncul di balik punggung Sekar. Gue langsung foto itu dan kirim ke Jalu. Gak lama kemudian dia ngirimin gue foto yang juga bikin gue merinding. Jalu megang segumpal rambut panjang dan dia bilang, gue nemu ini di lantai kamar mandi gue. Ini rambut siapa? Gue mutusin untuk nyabut harddisk dan gue pesan kurir untuk nganterin harddisk ke Dewa. Gue bahkan gak peduli sama Dewa yang marah-marah dan ngamuk-ngamuk.
Nuduh gue gak profesional lah karena gue gak mau lanjutin ngedit film dia. Gue udah cukup trauma malam itu. Dewa gak cerita soal ini ke gue. Tapi dia bilang ke Jalu kalau dia kaget banget pas ngeliat ada kepala di footage ketiga adegan kamar mandi. Kemunculan kepala misterius ini gak bikin Dewa panik. Yang bikin Dewa panik adalah ketika dia dengerin suara rekaman audio syuting. Dia denger suara cewek nyanyi. Dan suara cewek itu ada di semua footage yang kita syuting di rumah itu. Saat itu juga Dewa telepon Jalu dan nanya, "Ini kenapa semua file audio ada suara cewek nyanyi, Jal?" Jalu diem. Kemudian dia akhirnya bilang, "Ya sekarang lu ngerti kan kenapa pas shot terakhir gue minta cepetan selesai? Gue denger ada orang jalan dari kamar pas kita syuting di kamar mandi." Lanjut Jalu. Sementara itu, Sekar ngalamin kejadian yang paling nyeremin yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Waktu itu dia habis syuting, sekitaran tengah malam. Dia syuting di daerah Cinere. Karena jarak dari syuting dan kosannya di Jakarta Barat lumayan jauh, Sekar akhirnya tidur di mobil setelah ngasih tahu Jalu kalau dia dalam perjalanan pulang. Sekar kayaknya tidur sekitar 10 menit dan dia kebangun di sebuah jalanan yang asing. Kanan kirinya gelap banget. Dia gak bisa lihat apa-apa selain kegelapan. Sekar mutusin untuk buka Google Maps. Dia mau mastiin kalau dia ada di rute yang benar menuju kosan. Sekar agak sedikit lega ketika tahu kalau jalan yang diambil sopir benar. Buat cewek-cewek, kalau ada yang lebih nyeremin dari hantu, itu adalah manusia-manusia nakal. Sekar kemudian iseng lihat jendela. Mendadak memori soal sosok yang mirip sama Wina pas fitting muncul di kepalanya. Sekar kemudian noleh ke depan ketika tiba-tiba mereka berhenti di tengah jalanan sepi. Gak ada apa-apa kecuali jalanan gelap dan ladang di kanan kiri mereka. Sekar langsung nanya, "Ada apa, Pak?" Sopir itu diam gak ngejawab. "Pak?" tanya Sekar lagi. Jantungnya udah deg-degan. Lagi-lagi gak ada jawaban. Sekar udah ngeluarin pulpen, siap-siap kalau sopir ini macam-macam. Kemudian dia agak maju dan bersiap megang pundak sopir sambil sekali lagi bertanya, "Ada apa, Pak?" Begitu tangan Sekar menyentuh pundak sopir tersebut langsung loncat kaget. Sekar sudah mau nangis tapi karena dia sendirian dia mencoba untuk menenangkan diri. Dia akhirnya bilang, "Ayo jalan, Pak." Sopir itu kemudian menjawab, "Oh iya, Mbak." Begitu mobil jalan, Sekar langsung ngecat Jalu. Dia berusaha keras untuk gak mikir aneh-aneh di saat ini. Ketika mereka udah masuk jalan raya gede, Sekar udah mulai merasa tenang. 3 kilo setelah memasuki jalan raya besar, sopir itu mulai ngomong, "Maaf ya Mbak tadi," katanya. Sekar tahu penjelasan sopir akan membuatnya kepikiran. Maka dia hanya menjawab dengan, "Oh iya Pak, gak apa-apa." Tapi sopir itu sepertinya mau memberikan alasan kenapa tadi dia berhenti tiba-tiba. Dia kemudian bilang, "Aduh, maaf ya Mbak, sebelumnya saya gak mau bikin Mbak takut," kata si sopir dengan nada bersalah. "Tapi tadi saya ngeliat ada perempuan lagi nyebrang." Seketika jantung Sekar langsung berdetak kencang. Dia ngerasain banget semua bulunya berdiri. "Perempuan, Pak?" tanya Sekar lagi. "Iya Mbak, rambutnya panjang, cantik banget. Tadi saya lihat dia nyebrang." "Masa sih Pak?" tanya Sekar lagi. "Saya gak lihat siapa-siapa tadi." Si sopir diam selama beberapa detik, seolah-olah dia butuh waktu untuk menjelaskan sesuatu yang gak masuk akal. Kemudian dia bilang, "Mbaknya tadi nyebrang pakai motor warna putih loh. Masa Mbak gak lihat?" Sampai di sini Sekar udah lemes banget. Dia berharap dia bisa segera sampai kos dan bisa curhat soal semua ini ke Jalu. "Gak ada Pak, kita tadi tuh sendirian di tengah jalan," kata Sekar lagi. "Masa sih Mbak?"
Tanya sopir. Orang sampai tadi Mbak itu ngikutin kita kok dari belakang. Sekar akhirnya memilih diam. Menurutnya, cara terbaik adalah gak ngomong apa-apa dengan sopir. Dia gak mau nanya lagi. Biarlah misteri tetap menjadi misteri. Dia gak mau tahu soal siapa perempuan cantik yang dimaksud sopir. Sekar ngerasa tenang ketika akhirnya mereka sampai di depan kosannya. Setelah bayar, Sekar turun dari mobil. Kemudian dia tersadar kalau tasnya ketinggalan. Sekar membuka mobil dan ngambil tasnya sambil bilang, "Makasih ya Pak." Saat itulah dia melihat sopir itu memutar kepalanya. Dia tersenyum dan bilang, "Makasih ya, udah nemenin aku."